Assalamualaikum Sobat Poskota. Berikut ini adalah rangkuman video pilihan netizen Poskota selama 3 hari sebelumnya, di antaranya, Azizah Salsya bantah selingkuhi Pratama Arhan, jangan sebar fitnah. Ribuan pendemo mulai berdatangan ke DPR, Partai Buruh tuntut DPR patuh putusan MK. Dinilai manfaatkan jabatan untuk kekuasaan, ribuan mahasiswa bergerak ke gedung DPR, MPR RI minta Jokowi mundur. Gelar Unras kawal putusan MK, mahasiswa dan elemen masyarakat geruduk kantor KPU RI, PDIP beri sinyal akan usung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Azizah Salsya atau yang akrab disapa Zize memberikan klarifikasi terkait isu perselingkuhan yang menimpa dirinya. Melalui laman Instastory Azizah Salsya yang diunggah Rabu, 21 Agustus 2024, istri Pratama Arhan itu membantah semua rumor yang beredar. Bahkan ia menuliskan jika kondisi rumah tangganya bersama pesepak bola timnas Indonesia tersebut baik-baik saja. Ia juga berharap, jangan ada berita bohong atau fitnah yang disebarkan. Terima kasih banyak untuk semua perhatian dan doa yang sudah disampaikan untuk saya dan suami saya. Saat ini rumah tangga kami dalam keadaan baik-baik saja. Kami berharap jangan menyebarkan berita bohong atau fitnah di luar sana yang tidak sesuai dengan faktanya, tulis Zize dalam unggahannya. Mohon doa terbaik untuk kami berdua, dan mohon berikan kami privasi dalam waktu ini. Mohon maaf atas kegaduhan yang telah terjadi. Terima kasih atas pengertiannya. Pratama Arhan 8, sambungnya. Para pendemo mulai berdatangan dari berbagai penjuru kota Jakarta dan kota lainnya ke gedung DPR. Kepadatan membuat arus lalu lintas di depan gedung DPR dialihkan. Dari pantauan, ribuan masyarakat secara bergelombang mendatangi depan gedung DPR dengan membawa atribut masing-masing. Sekitar pukul 11.30 lalu lintas mulai dialihkan ke lajur busway oleh pihak kepolisian. Alhasil, lajur umum menuju ke gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi sudah steril. Kondisi itu membuat lalu lintas menjadi padat merayap dan mulai macet. Sebab, para pengendara hanya bisa melewati satu lajur saja. Kami datang untuk mendemo. Minta supaya Presiden Jokowi tidak cawe-cawe dalam pilkada, kata mahasiswa yang baru tiba. Dikabarkan, sedikitnya 5.000 buruh direncanakan mendatangi gedung DPR, MPR RI guna melakukan aksi demo. Mereka berencana mengawal dan mendesak agar putusan MK soal ambang batas pilkada 2024 tak dianulir sampai tuntas. Presiden Partai Buruh Said Iqbal muncul di tengah masa demo. Ia memimpin aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR di Senayan, Jakarta, untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang sedang dibahas. Dalam pernyataannya, Said Iqbal menegaskan bahwa DPR tidak boleh merampas hak suara rakyat dan harus patuh pada keputusan Mahkamah Konstitusi, MK. DPR RI tidak boleh merampas, mengabaikan, atau menolak keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, tegas Said Iqbal. Aksi ini adalah langkah awal dan bukan yang terakhir. Kami akan terus bergerak dan memperluas aksi ke seluruh wilayah Republik Indonesia mulai Jumat hingga beberapa hari ke depan, mencakup 38 provinsi, 393 kabupaten, kota, serta kampus dan ruang publik, tambahnya. Partai Buruh, menurut Said Iqbal, berkomitmen untuk terus menyuarakan penolakan terhadap revisi RUU Pilkada dan menuntut kepatuhan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2024. Ribuan massa aksi tergabung dari mahasiswa dari beberapa universitas serta sejumlah elemen masyarakat bergerak ke depan gedung DPR, MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 22 Agustus 2024 siang. Massa aksi mulai berjalan long march dari depan gedung TVRI menuju ke depan gedung Perwakilan Rakyat. Pantauan di lokasi, massa aksi tampak tertib berjalan kaki dengan barisan memanjang dibagi menjadi beberapa bagian. Sambil berjalan, mahasiswa tampak menyanyikan lagu dan berorasi dengan meneriakkan agar Presiden Joko Widodo segera lengser. Turun turun Jokowi sekarang juga, kata massa aksi sambil long march. Adapun aksi diikuti ribuan mahasiswa dari beberapa universitas di antaranya Universitas Indonesia, UI, Universitas Trisakti, UHAMKA, hingga kampus dari luar kota yaitu Universitas Padjadjaran, UNPAD, Bandung. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BM, UNPAD,
Fawaz Iza Mahendra mengatakan aksi yang digelar hari ini menyikapi isu pembangkangan konstitusi Presiden Jokowi dan partai koalisi terhadap Pilkada 2024. Aksi ini merupakan bentuk kekhawatiran akan tindakan pembangkangan terhadap konstitusi yang telah diobrak-abrik oleh rezim Jokowi dan partai koalisi yang mendukungnya. Kekhawatiran mendalam kami Kema Unpad akan kondisi demokrasi yang saat ini sudah dikuasai keluarga Joko Widodo hingga menghalalkan segala cara untuk menjadikan pemerintahan dinasti, kata Fawaz di lokasi. Menurut Fawaz, Presiden Joko Widodo telah bersikap otoriter dengan memanfaatkan jabatannya untuk melanggengkan kekuasaan, di antaranya lewat dinasti politik yang dibuat. Langkah demi langkah konkret dilangsungkan oleh Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya. Kepentingan politik yang belum tuntas serta melindungi karir politik anak-anaknya yang dinilai oportunis, ucapnya. Lebih lanjut, Fawaz menilai, Jokowi dan partai koalisinya melakukan berbagai upaya dari mulai adanya putusan MK nomor 90 PU21 2023, hingga adanya putusan MA nomor 23 PHUM 2024 yang membuka jalan untuk anaknya menempati bangku kekuasaan. Hal ini memperlihatkan adanya krisis kepemimpinan yang kehilangan etika dan moral, sambung Fawaz. Bangkangan itu bukanlah pilihan. Gedung Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI digeruduk masa aksi yang menggelar unjuk rasa mengawal putusan MK terkait UU Pilkada, Jumat 23 Agustus 2024. Pantauan di lokasi pukul 15.50 WIB kantor KPU RI sudah ramai masa aksi dari kalangan mahasiswa hingga sejumlah elemen masyarakat. Masa aksi tampak berkumpul tepat di depan kantor KPU sambil melakukan rangkaian orasi. Masa aksi meminta KPU menegakkan apa yang menjadi perintah MK. Kali ini tidak ada persoalan lain, kecuali melakukan pembangkangan apabila putusan konstitusi tidak ditegakkan atau tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, kata orator. Dalam aksi yang digelar depan kantor KPU ini, sedikitnya ratusan orang berkumpul dengan membawa sejumlah spanduk di antaranya bertuliskan kawal putusan MK. Masa aksi juga membentangkan sejumlah poster bergambar wajah Presiden Jokowi bertuliskan, negara disandera saatnya bersuara. DPP PDIP Jakarta memberikan sinyal akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada 2024. Anies datang ke kantor DPD PDIP Jakarta di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jaksel, pada Sabtu, 24 Agustus 2024. Insya Allah, mendeklarasikan Anies, ujar Ketua DPD PDIP Jakarta, Adi Wijaya alias Aming kepada Poskota, ID melalui pesan singkat, Sabtu, 24 Agustus 2024. Aming menyebut, selain pembicaraan terkait Pilkada, pertemuan PDIP Jakarta dengan Anies juga membahas berbagai macam topik. Pertemuan dengan Anies, banyak yang kita bicarakan, ucap Aming. Di antaranya membahas Pilkada DKI Jakarta, untuk menjaga konstitusi, terangnya.